Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Idapar. Apa kabar buat kalian semua? Semoga di bulan puasa ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Jadi di video hari ini aku masih sama membahas tentang promil, tetapi di video hari ini aku lebih membahas tentang promil yaitu dengan menggunakan saffron. Pasti beberapa orang yang tahu dengan obat-obatan alami pasti udah nggak asing lagi dengan yang namanya saffron, karena itu lagi ngetrennya banget gitu ya pada waktu itu. Dan sekarang karena ada beberapa teman aku yang nanya gitu, tolong dong bahas saffron secara detail gitu, kayak buat untuk promil, terus untuk ibu hamil dan kesehatan yang lain gitu. Jadi saffron ini memang belakangan ini bener-bener lagi naik daun banget ya, karena memang diduga banyak banget manfaatnya. Dan di sana juga selain manfaatnya itu banyak untuk tubuh, bisa juga digunakan untuk promil dan juga untuk ibu hamil. Tapi si saffron ini sebenarnya awalnya itu dia digunakan untuk rempah-rempah biasa gitu ya, cuman setelah diteliti memang ada zat-zat yang dikandung oleh saffron yang sangat berfungsi, bisa digunakan untuk promil dan juga untuk ibu hamil. Makanya si saffron ini banyak dicari, digunakan untuk program kehamilan gitu. Oke, pertama, jadi aku mau membahas terlebih dahulu saffron itu dari apa sih gitu, dari bunga apa. Jadi saffron itu merupakan bagian dari bunga Crocus sativus, dan bunga ini banyak banget terdapat di India, tepatnya itu ada di Kashmir gitu ya. Tetapi selain di India, banyak juga tersebar di Eropa, contohnya ada di Spanyol dan juga ada di Yunani. Nah, itu adalah awalan gitu ya, maksudnya itu awal dari saffron dari mana, terus apanya gitu yang diambil dari saffron. Jadi yang diambil dari saffron itu adalah bagian dari bunganya gitu. Nah, jadi kandungannya itu apa aja sih gitu. Kemudian kandungan dari saffron sendiri apa sih gitu. Kan memang saffron ini banyak banget manfaatnya bagi tubuh, bagi promil, terus bagi ibu hamil dan yang lain-lain. Pasti kan ada beberapa kandungan yang menunjang dia itu sebagai bahan obat alami gitu. Nah, aku mau ngejelasin beberapa bahan yang ada di dalam saffron. Di antaranya ada zeaxanthin, kemudian ada krokin atau krosin gitu kali ya. Krosin, ada niacin, ada selenium, ada lycopene, ada vitamin C, vitamin A, asam folat, kalium, zinc, iron. Nah, itu ada beberapa secara garis besar kandungan dari saffron sendiri. Nah, kalau misalkan manfaat nanti aku bakalan bahas secara detail, karena dari manfaatnya tersebut ada manfaat untuk ibu yang mau program kehamilan, terus ada juga manfaat dari saffron itu untuk ibu yang sedang hamil. Jadi ada dua part gitu. Jadi aku mau pisahin mana yang berfungsi untuk ibu yang lagi program hamil, yang mau program hamil, dan ibu hamil gitu. Oke, jadi aku mau membahas terlebih dahulu si saffron ini buat program kehamilan. Fungsinya tuh apa aja sih saffron tersebut? Jadi kalian harus tahu dulu, saffron itu kan memang bahan alami yang emang mahal, terbilang mahal lah ya. Beberapa online shop yang aku cek, memang harga saffron lumayan mahal juga. Dan di sini saffron ini memiliki fungsi yang sudah diteliti, memiliki kandungan yang bisa digunakan untuk program kehamilan. Nah, fungsi apa aja sih saffron ini untuk laki-laki dan wanita? Yang pertama, untuk laki-laki bisa meningkatkan stamina pria. Jadi untuk program kehamilan ini sangat bagus sekali ketika akan dikonsumsi. Dan yang kedua, bisa meningkatkan jumlah kualitas dari sperma. Jadi kan kalau misalkan kualitasnya lebih bagus, itu bisa meningkatkan pembuahan sel telur lebih sempurna lagi gitu ya. Terus yang ketiga, itu bisa juga meningkatkan jumlah dari spermanya, jadi bisa lebih banyak, sehingga kan lebih memungkinkan untuk pembuahan sel telur gitu ya. Sedangkan untuk wanita ini bisa meningkatkan gairah seksual gitu. Jadi memang kalau misalnya untuk yang promil itu
lumayan dibutuhkan juga ya untuk saffron ini, dan dikonsumsinya juga nggak terlalu banyak, paling beberapa helai dicampur dengan air atau dengan yang lain, itu tergantung dari selera ya untuk konsumsi dari saffron tersebut. Dan nextnya aku mau membahas tentang si saffron ini fungsinya untuk ibu hamil gitu. Oke, yang selanjutnya aku mau membahas saffron untuk ibu hamil. Jadi sebelum mengkonsumsi saffron untuk ibu hamil, kita harus tahu terlebih dahulu ya kondisi kesehatan masing-masing ibu hamil itu kan pasti berbeda. Jadi kita tidak boleh sembarangan konsumsi saffron gitu. Contohnya misalkan ada yang nanya, aman gak sih saffron ini dikonsumsi oleh ibu hamil? Sebenarnya sih aman-aman aja, cuman karena ketika ibu sedang hamil itu kan pasti hormon berbeda, kemudian kondisi tubuh juga berbeda. Maka dari itu lebih baik dianjurkan sebelum mengkonsumsi saffron harus konsultasi dulu dengan dokter yang bersangkutan. Jadi itu misalnya kita konsultasi dulu ke dokter kandungan, kondisi kita seperti ini, boleh nggak sih mengkonsumsi saffron seperti itu. Soalnya kan ada untuk ibu hamil itu cuman boleh mengkonsumsi berapa gram saffron gitu. Jadi emang ada peraturannya gitu. Jadi nggak sembarangan untuk ibu hamil mengkonsumsi saffron gitu. Ketika ibu hamil mengkonsumsi saffron itu memiliki beberapa manfaat. Manfaatnya memang banyak banget ya untuk ibu hamil yang mengkonsumsi saffron ini. Di antaranya ada mengontrol perubahan suasana hati. Jadi kan kalau misalkan ibu hamil biasanya itu dia agak baper ya, kadang sedih, kadang senang gitu. Jadi di sana saffron ini bisa berfungsi sebagai antidepresan gitu loh. Jadi lebih mengontrol kemarahan ataupun lagi sedih, jadi lebih terkontrol aja gitu suasana hatinya. Makanya itu saffron bisa digunakan untuk mengontrol sebagai antidepresan lah ya intinya kalau saffron ini. Yang kedua itu bisa menurunkan tekanan darah. Jadi itu di dalam saffron ada kandungan kalium dan quercetin. Nah, kandungan tersebut bisa membantu untuk menurunkan tekanan darah. Jadi memang kalau misalkan buat ibu-ibu yang memang tekanan darahnya tinggi, bisa mengkonsumsi saffron yang nantinya bisa menurunkan tekanan darah ketika sedang hamil. Kemudian bisa juga meringankan gejala morning sickness. Jadi tuh ketika hamil itu kan ada beberapa ibu yang memang kadang mual, terus rata-rata sih ada mual, muntah, dan juga pusing. Nah, saffron ini juga bisa mengontrol hal tersebut, jadi lebih mengurangi gitu ya. Jadi bisa mengurangi pusing, mengurangi mual dan muntah. Selanjutnya, saffron bisa digunakan untuk pencernaan gitu ya, baik untuk pencernaan karena ketika sedang hamil itu bisa mengalami kembung, kemudian sembelit. Itu terjadi karena kan adanya perkembangan janin yang terus berkembang dan sehingga bisa membentuk tekanan pada saluran cerna. Jadi menimbulkan entah itu kembung, entah itu sembelit dan yang lain-lain. Karena memang pada saat hamil itu kita mengalami perubahan hormon gitu ya. Kemudian si saffron ini bisa dijadikan salah satu alternatif obat tradisional untuk mengatasi hal tersebut. Kenapa sih kok bisa digunakan gitu? Jadi saffron ini bisa mengalirkan darah ke sistem pencernaan dan juga bisa meningkatkan metabolisme sehingga membantu untuk meningkatkan kesehatan saluran cerna pada orang yang sedang hamil. Jadi memang bagus digunakan untuk mengatasi saluran cerna. Kemudian saffron ini juga bisa mengatasi kram pada perut ibu hamil. Jadi pada saat hamil sering banget terjadi kram gitu ya. Itu memang karena ada pertumbuhan dan perkembangan janin di dalam rahim sehingga menyebabkan otot dan tulang akan bergeser dan meregang untuk menyokong perkembangan janin di dalam kandungan. Nah, saffron ini bisa digunakan sebagai anti nyeri alami yang bisa menetralisir rasa sakit tersebut loh. Jadi itu maksudnya biar nggak terlalu sakit banget, biar nggak terlalu kram banget gitu. Makanya saffron bisa digunakan untuk menetralisir hal tersebut. Kemudian bisa juga untuk memenuhi kebutuhan zat besi. Jadi untuk ibu hamil ini jangan sampai kekurangan zat besi, karena kekurangan zat besi ini sangat berpengaruh nanti pas lahiran. Ditakutkan kalau misalnya kekurangan zat besi bisa terjadi anemia dan bisa melahirkan prematur atau melahirkan bayi dengan bobot yang rendah gitu. Jadi harus benar-benar terhindari juga. Nah, selain itu juga ketika mengkonsumsi saffron itu bisa meningkatkan
HB atau hemoglobin di dalam tubuh ibu hamil. Makanya benar-benar sangat penting ya zat besi ini jangan sampai disepelekan gitu. Kemudian saffron juga bisa membuat tidur lebih nyenyak. Kenapa begitu? Jadi kan kalau misalkan pada saat hamil, beberapa ibu pasti merasakan hal yang tidak nyaman ketika tidur, entah itu sesak, entah itu pegal, entah itu kram saat tidur. Banyak banget macam-macamnya ya. Jadi itu si saffron bisa digunakan untuk membuat ibu lebih rileks ketika tidur. Jadi kalau misalkan konsumsi saffron bisa membuat lebih nyaman dan tidur menjadi nyenyak. Itu beberapa fungsi dari saffron untuk ibu yang sedang hamil. Oke, semuanya, jadi itu adalah beberapa fungsi dari saffron ketika dikonsumsi oleh ibu hamil. Memang sih banyak banget ya manfaatnya. Tetapi selain manfaat, ada juga efek samping dari saffron sendiri. Walaupun memang banyak banget manfaatnya, tapi ada efek sampingnya juga yang memang bikin fatal gitu ya. Di antaranya, makanya nih kalau misalkan sebelum konsumsi saffron itu penting banget konsultasi ke dokter terlebih dahulu untuk istilahnya tuh supaya efek sampingnya itu tidak berefek gitu ya kepada orang yang mengkonsumsi saffron. Nah, diantaranya ketika kita mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung saffron atau memang kita mengkonsumsi saffron secara berlebihan bisa menyebabkan kontraksi uterus yang mungkin dapat menyebabkan keguguran. Itu untuk ibu hamil gitu. Kalau misalkan kita terlalu banyak mengkonsumsi saffron, itu adalah efeknya uterus ya. Uterus bisa kontraksi. Nah, jadi pada perempuan hamil memang disarankan untuk tidak mengkonsumsi secara berlebihan. Jadi tuh nggak boleh lebih dari 10 gram saffron. Jadi kalau misalkan untuk ibu hamil memang ada batasannya. Kalau misalkan mau konsumsi saffron itu tidak lebih dari 10 gram gitu, terutama pada trimester pertama kehamilan, karena si saffron ini bisa menyebabkan kontraksi pada uterus. Jadi buat ibu-ibu yang sedang mengkonsumsi saffron, yang memang rutin dan rajin mengkonsumsi saffron, hati-hati juga harus dikonsultasikan ke dokter, karena saffron ini memiliki efek sampingnya juga yang memang membuat fatal, yaitu kontraksi uterus yang bisa menyebabkan keguguran gitu. Oke semuanya, jadi itu adalah beberapa fungsi dari saffron dan penjelasan mengenai saffron. Semoga untuk teman-teman yang udah request minta penjelasan saffron bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan buat teman-teman yang memang pengen ngebahas apapun gitu, misalnya untuk promil, bisa komen di bawah. Jadi biar aku cari datanya dan aku cari sumbernya, dan nanti aku bakalan bahas di YouTube aku. Buat teman-teman yang udah nonton, makasih banyak. Dan jangan lupa komen, like, subscribe di video channel YouTube aku. See you on my next video.